Seorang istri atau ibu rumah tangga punya peran dan peluang sangat besar dalam menyelamatkan bumi dan generasi yang akan datang, meskipun hanya dengan menerapkan hidup minim sampah dari rumah. Sayangnya, masih banyak yang mengira bahwa belajar hidup minim sampah dari rumah itu susah. Ayo, kita ngobrol hari ini. Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Buat yang baru di channelku, selamat datang di Hominima. Di sini aku suka cerita-cerita tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga dan ngobrolin caraku belajar menjalani gaya hidup sederhana dan berkesadaran. Seharusnya video yang mau aku posting minggu ini adalah tentang cara merapikan hidup dan menghemat waktu. Tapi karena hari Jumat tanggal 21 Februari kemarin adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, aku pengen ikutan sedikit berbagi tentang masalah sampah dari sisi sebagai ibu rumah tangga. Di videoku yang ini ada beberapa yang menanyakan, sampah-sampah yang dipilah itu buat apa sih? Setelah dipilah, lalu dikemanain? Beberapa udah aku jawab di kolom komentar video itu ya. Sekarang aku mau cerita singkat dulu nih tentang sejarah Hari Peduli Sampah Nasional. 20 tahun yang lalu, tepatnya pada 21 Februari 2005, terjadi tragedi longsor tempat pembuangan akhir atau TPA Lewi Gajah di Cimahi, Jawa Barat. Sebanyak 157 orang menjadi korban meninggal dunia. Sebagian besar berasal dari komunitas pemulung yang tinggal di sekitar area tersebut. Pada kejadian itu, timbunan sampah yang menggunung di TPA Lewi Gajah mengalami longsor akibat curah hujan tinggi dan ledakan gas metana dari tumpukan sampah. Tragedi ini menjadi pengingat betapa buruknya pengelolaan sampah, sehingga perlu penanganan yang serius. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tujuannya untuk mengajak seluruh masyarakat lebih peduli terhadap isu sampah dan lingkungan. Lalu, apa hubungannya sama ibu rumah tangga? Gini, biasanya ibu rumah tangga itu adalah sang penentu apa aja yang akan dibeli dan apa aja yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Yang menentukan mencari atau membeli biasanya ya sang ibu. Bagaimana pola hidup dan pola kebiasaan dalam keluarga? Biasanya ibu juga yang berperan besar dalam hal itu. Bapaknya juga punya peran sih, tapi biasanya porsi ibu lebih besar karena sehari-hari berada di rumah. Jadi, seorang istri atau ibu rumah tangga bisa punya peluang besar untuk membantu melindungi bumi dari kerusakan melalui cara-cara mudah ini. Tips ini mungkin bisa bermanfaat buat para remaja dan calon ibu juga. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama, habiskan makanan. Orang tua kita sering bilang gini nih, makannya dihabisin, atau ambil secukupnya, nanti kalau kurang boleh nambah. Selain menghindari mubazir dan pemborosan, makanan yang tidak kita habiskan akan menjadi food waste, alias sampah makanan. Sampah makanan itu bisa menimbulkan bau yang nggak sedap. Nah, sisa makanan yang menumpuk dalam jumlah besar akan menghasilkan gas metana yang dapat membentuk gas rumah kaca yang menjadi salah satu pemicu dari pemanasan global. Berasa kan? Makin hari kok bumi makin panas ya. Cara yang kedua, pakai sampai habis. Skincare, kosmetik, pasta gigi, sabun mandi, sampo, dan lain-lain. Selama itu cocok, pakai dulu sampai benar-benar habis sebelum membeli atau membuka kemasan yang baru. Untuk kemasan dalam bentuk tabung, setelah produk nggak bisa keluar, potong bagian tengahnya. Pastikan tangan dan guntingnya bersih ya. Biasanya masih ada produk tersisa di dalam kemasan yang bisa digunakan 2-5 kali pemakaian lagi. Cara yang ketiga, bijak dalam konsumsi. Bijaklah dalam mengkonsumsi, baik dalam hal makanan maupun barang-barang. Belanjalah sesuai kebutuhan, pilih barang yang berkualitas biar awet, rawat barang-barang dengan baik biar nggak cepat rusak, belanja bahan makanan secukupnya, dan pastikan bahan makanan yang kita beli tersimpan dengan baik sampai waktu diolah nanti. Yang keempat, bawa bekal atau wadah dari rumah. Selain hemat, bawa bekal dari rumah juga membuat hati tenang, karena kita tahu persis
persis bahan, cara pengolahan, dan kehalalannya. Kalau belum bisa memasak sendiri semua makanan kita, bawa aja wadahnya. Saat jajan, minta penjualnya langsung masukin ke wadah yang kita bawa. Ini bisa mengurangi sampah kemasan, plastik pembungkus, dan sendok garpu plastik sekali pakai. Masih sering lupa bawa? Nggak apa-apa, aku juga masih sering lupa kok. Namanya juga pemula, tapi pelan-pelan, semakin diusahakan buat bawa wadah kemana-mana. Ribet dikit, nggak apa-apa sih buatku. Yang kelima, bawa kantong belanja. Bawa kantong atau wadah belanja sendiri, jadi nggak harus beli kantong plastik atau kresek sekali pakai. Ini bukan cuma karena harganya semakin mahal. Sampah plastik itu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Dalam prosesnya bisa mengeluarkan partikel-partikel yang berbahaya untuk tanah dan air. Kalau dibakar bisa menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan. Cara yang keenam, perbaiki barang rusak. Celana robek, resleting rusak, barang elektronik macet. Kalau masih bisa diservis, coba deh perbaiki dulu. Jangan langsung dibuang atau beli yang baru. Bahan pakaian saat ini banyak terbuat dari serat sintetis yang baru bisa terurai di tanah selama 20 sampai 200 tahun. Limbah pakaian yang dibuang sembarangan bisa berdampak buruk bagi lingkungan, seperti pencemaran tanah dan udara yang memicu berbagai masalah kesehatan. Cara yang ketujuh, guna ulang. Nggak ada salahnya beli wadah atau lemari penyimpanan untuk merapikan rumah, sekaligus bikin tampilan rumah jadi estetik. Tapi untuk itu, uang yang harus kita keluarin tuh nggak sedikit. Aku sendiri beli lemari penyimpanan itu satu persatu, nggak sekaligus. Uangnya dari mana? Dari hasil penjualan barang-barang di rumah yang udah nggak aku butuhin lagi. Cara yang kedelapan, pilah sampah. Aku belum bisa mengkompos sendiri. Belum bisa juga untuk nggak menghasilkan sampah sama sekali. Jadi yang aku lakukan adalah belajar memilah sampah dari rumah. Belum sempurna, masih banyak juga sampah plastik yang tercampur sampah organik dan kayaknya sih ikut kebuang ke TPA. Sedikit demi sedikit, aku belajar memilah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik seperti botol plastik bekas, botol kaca bekas, kardus bekas, sampah saset, aku kumpulin. Yang perlu dicuci, biasanya aku cuci atau bilas dengan air, lalu dikeringin atau dijemur. Setelah itu, diberikan ke bapak yang biasa ambil sampah ke rumah untuk beliau jual, atau disetorin ke tempat yang bisa mengelolanya. Nah, Jumat 21 Februari kemarin, aku dan teman-teman berkesempatan untuk bisa ikut dalam acara yang diadain oleh Smart Friend Jogja Timoho dalam aksi peduli sampah. Untuk penyetoran sampah anorganik, Smart Friend berkolaborasi dengan Daur Resik. Seneng banget akhirnya aku dan temanku bisa menyetorkan sampah pakaian tidak layak pakai yang selama ini agak sulit ya buat nemuin tempat yang bisa menerimanya. Di acara itu, setiap orang yang menyetorkan sampahnya dapat bingkisan juga voucher. Cara yang terakhir, ganti ke produk atau barang yang lebih ramah lingkungan. Kita bisa mengganti barang konsumsi rumah tangga ke barang-barang atau produk-produk yang lebih ramah lingkungan atau bisa digunakan ulang atau yang disebut reusable. Biar nggak mubazir, sebelum menggantinya, pastiin dulu nih, stok barang di rumah udah habis atau hampir habis. Baru ganti atau pindah ke barang yang lebih ramah lingkungan. Ini mirip dengan cara yang kuterapkan untuk mengganti produk-produk yang itu tuh. Aku sadar bahwa mengganti produk yang udah biasa kita pakai itu nggak gampang. Harus cari produk pengganti dulu yang benar-benar cocok dan nyaman. Dan mungkin ada juga pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti resiko alergi atau hal lain. Aku masih pakai tisu di rumah, tapi penggunaannya mulai diminimalkan. Untuk di dapur, diusahakan lebih banyak pakai lap. Aku juga masih pakai kapas sekali pakai,
Tapi aku juga udah punya cotton pad atau kapas kain yang bisa dicuci dan digunakan berulang. Alhamdulillah, aku dan anak sulungku juga udah hampir 3 tahun ini menggunakan pembalut kain atau menstrual pad atau mens pad. Jadi, nggak lagi menghasilkan sampah pembalut sekali pakai. Nah, itu dia cara-cara mudah dan murah buat belajar hidup minim sampah dari rumah yang saat ini aku coba terapkan. Mulai aja dulu dengan apa yang paling memungkinkan buat kita lakukan saat ini. Nanti, pelan-pelan kita bisa meningkatkannya, misalnya dengan belajar mengkompos sendiri dan lain-lain. Siapa nih teman-teman yang juga udah menerapkan hidup minim sampah? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya, biar aku juga bisa belajar. So, sekian dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum.